Alah ngomong ada lacil kalau dilakoni tenanan lah mumet sampean. Yang penting uangnya buat kita, Pak. Oh, Masa berubah, Pak. Oke. Ya oke, 96 itu terkait dengan pengelolaan kelas. Ada istilah moving class, dynamic class ya, artinya kelas yang bisa ditukar diubah-ubah sesuai dengan tuntutan dari metode atau strategi pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu. Baik, nomor 97. Nah, ini berkaitan dengan masih temanya sama, tapi di sini lebih ada anggapan tadi yang sudah kita bicarakan adalah assessment diagnostik. Diagnosis itu gini loh Bu, dokter itu dianggap profesional kalau dia sudah bisa mendiagnosis penyakit, kemudian mencarikan solusi dari penyakit yang telah ditemukan, melakukan terapi, itu namanya dokter profesional. Ibu kalau mau profesional juga harus bisa mengetahui tentang pasiennya anak-anak itu. Jadi dalam satu kelas 30 orang, 20 orang itu harus tahu betul karakter watak-wataknya si A, si B. Tapi jangan sampai kemudian yang terjadi adalah labeling. Labeling ini sangat bahaya. Misalkan gini ya, ada guru kelas 2 cerita kalau si Edi itu anaknya nakal tapi pinter. Lalu di kantor diceritain, giliran guru lain masuk kelas itu, dia sudah terbayang kalau ketemu Edi berarti memang anaknya nakal gitu. Itu namanya labeling. Hanya karena informasi yang salah dari orang lain yang tidak lengkap. Guru harus tahu tentang anak didiknya dengan melakukan tes diagnostik. Oke. Berikutnya 98. Nah, zigzag Ibu, lagi-lagi ini kaitannya dengan apa? Perkembangan peserta didik. Tadi kan sudah perkembangan kognitif sudah muncul soalnya. Perkembangan moral sudah muncul soalnya. Perkembangan fisik sudah muncul soalnya, perkembangan emosional sudah muncul soalnya. Sekarang ada lagi spiritual yang sebenarnya hampir mirip dengan moral. Maka ini berarti ada moral sama spiritual itu dua soal yang nanti akan muncul. Nah, ciri-ciri perkembangan spiritual itu sebenarnya ya tergantung teori yang digunakan. Cuma kalau Bapak Ibu mengukur diri sendiri, seberapa tingkat spiritual Bapak Ibu sekarang ini? Masih merasa nggak kalau doa Ibu tidak dikabulkan? Masih. Berarti sampean masih rendah spiritualnya. Oke. Ya. Kurang yakinnya Pak. Kurang yakin. Nah, kalau gurunya tingkat spiritualnya masih rendah kayak gitu, ngajarin anak-anak gimana itu? Beda. Kalau inilah harus sadar bahwa kita masih terus belajar terus. Oke, jadi ini adalah perkembangan emosi atau sosial atau spiritual. Maka soalnya ini acak. Jadi ini tidak sesuai dengan bisa emosi, bisa sosial, tapi tolong diperhatikan. Nah, yang ditanyakan adalah faktornya. Faktor seseorang itu perkembangan emosionalnya baik itu faktor apa saja? Faktor yang mempengaruhi sosial dan seterusnya. Jadi kata kuncinya adalah di faktor ini. Oke, ini modul PPD ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya nomor 99 disajikan narasi tentang asesmen survei lingkungan. Mahasiswa mampu menguraikan tujuan hasil asesmen survei. Jadi di samping diagnostik di kurikulum Merdeka ada namanya survei. Pernah baca tuh Bu?
Pernah. Di apa? Di modul apa? PTK. Penilaian. Kurmar. PTK. PTK? Bukan. Modul Bukan. Ah? Kulingjar. Kulingjar apa? Kurikulum Merdeka, Kurmer gitu. Iya, PPP di bagian kumer ya. Iya. Oke. Di bagian pulang pergi sampai masih ingat terus. Nah, survei ini ternyata ada survei lingkungan, ada survei apa? Karakter ini loh muncul. Ya, nanti tolong dipelajari lagi. Jadi assessment itu ternyata di bagian kurikulum Merdeka sangat diperhatikan betul. Ada tadi yang pertama itu bicara tentang kategori assessment itu ada assessment of learning, ada for learning, ada as learning. Lalu wujudnya dulu memang ada formatif, ada sumatif, itu masih berlaku sebenarnya. Lalu muncul lagi istilah diagnostik, kemudian ada assessment survei. Itu aja sebenarnya, istilahnya aja yang berbeda kok Bu. Bapak Ibu nggak usah bingung ya, dibaca nanti oh maksudnya ini toh gitu. Baik. Jadi asesmen survei ini muncul 2 soal. Lingkungan soal nomor 99 dan karakter di soal nomor 100. Oke, masih ada di modul perangkat pembelajaran, khususnya bicara tentang bagian kumer dan mungkin juga bagian assessment. Saya juga belum melihat secara utuh, tapi insya Allah ada di situ. Tugas ketua kelompok nanti sama anggotanya untuk menentukan di modul berapa, halaman berapa. Baik. Nomor 102, mulai secara khusus evaluasi, assessment, masih ada juga assessment. Jadi ini adalah di apa modul apa Bu? Evaluasi. Masih juga bagian PP, bagian assessment. Ini ada 2, tolong nanti diperhatikan. Di bagian modul evaluasi itu masuk ke pendalaman pedagogik, lalu di PP juga secara operasional sudah disusun sedemikian rupa apa yang harus Bapak Ibu lakukan, termasuk tugas-tugas Ibu melakukan asesmen diagnostik, asesmen yang lain-lain. Dulu kan pernah dijadikan tugas. Oleh karena itu nomor 102 ya, ini disajikan deskripsi tentang contoh evaluasi dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menganalisis. Nah, kalau ini berarti tujuan yang menjadi soal. Yang kedua, disajikan deskripsi tentang kasus guru dalam menyusun asesmen. Pembelajaran kurikulum Merdeka dapat menganalisis. Nah, ini prinsip-prinsip. Ya, betul. Nah, ini yang keluar. Lalu yang 104, disajikan deskripsi tentang contoh jenis asesmen dalam pembelajaran mampu menyimpulkan berbagai macam jenis. Jadi prinsip, jenis, tujuan. apalagi di sini. Nah, ini mungkin agak rumit karena dalam patokan nilai itu ada yang disebut kriterion reference, ada yang norma. Apa bedanya ya Bapak Ibu ya? Kriteria CF sama NF. Apa namanya? RE, CR sama NR. Gini, CR itu absolut. Kata kuncinya absolut, artinya begini. Nilai 9 yang diperoleh siswa di Jakarta kualitasnya sama dengan nilai 9 yang ada di Papua. Itu seperti nilai ujian nasional itu gunakan CR, criterion reference. Tapi kalau norma itu status anak, prestasi anak itu ditentukan oleh posisinya di kelompoknya lagi atau pengolahan lagi, maka menggunakan kriteria. Tapi kalau ada menggunakan
status dia di tengah kelompoknya tertinggi, lalu digunakan ukuran rata-rata dan standar deviasi, maka itu adalah norm. Itu aja. Nah, ini yang berikutnya nomor 106, ada analisis butir soal tapi khusus menyangkut tentang tingkat kesukaran butir soal. Bapak Ibu, ini kan ada kata sedang sukar, tapi ini baru belum hitungan, ini baru prediksi. Baru prediksi, jadi diprediksikan karena C4, maka kategori sedang. Karena C5 itu kan kognitif, mulai tingkatan kognitif pertama apa? C1 apa? Mengingat dulu. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, evaluasi, dan mengkreasi. Mencipta. Itu di kisi-kisi ini kategori sedang sukar hanya berdasarkan C4, C5, C4 itu masuk sedang. Tapi kalau yang analisis butir soal itu begini penjelasannya. Misalkan ada 10 siswa. Nah, yang jawab betul ada 7 jawab benar. 3 jawab salah. Maka tingkat kesukaran soalnya apa? Mudah. Kesukarannya adalah 7 banding 10 sama dengan 70. Inilah yang disebut dengan indeks kesukaran soal. Atau dalam bahasa lain 70 berarti 0,7. Iya benar ya, 0,7. Ini salah ini. 0,7 inilah termasuk kategori mudah. Artinya 70% peserta tes itu menjawab benar. Jadi rumusnya begitu. Beda dengan yang ini ya. Ini kan baru prediktif. Baik. Masih dalam modul evaluasi, setelah analisis butir adalah pengolahan. Pengolahan hasil tes. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, dibaca saja. Tapi insya Allah soalnya nanti kan hanya menjelaskan kalau pakai ini berarti nanti dia termasuk apa namanya, kalau nilai akhirnya sekian menggunakan nilai apa, patokan apa. Nanti dipelajari aja di sini ya. Oke. Dapat menganalisis teknik pengolahan hasil tes. Oke. Teknik pengolahan hasil tes. Jadi kalau dalam dunia evaluasi ya, tahapan evaluasi kalau secara umum pertama itu jelas analisis KD, KI. Lalu berikutnya adalah buat kisi-kisi. Lalu buat instrumen. Pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan itu kemudian ada pengolahan. Nah, pengolahan itu bisa awalnya adalah pemeriksaan jawaban atau koreksi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memasukkan hasil jawaban itu ke dalam rumus untuk menghasilkan nilai keseluruhan atau nilai final. Oke. Jadi ini masih evaluasi ya. Jadi evaluasi Bapak Ibu tolong diperhatikan. Soal nomor 102 sampai 107 itu benar-benar bahas evaluasi. Makanya kan sekarang banyak masalah mental. Nah, sekarang. Ya, Nah, bahkan di sini nomor 108 itu juga masih bicara evaluasi, yakni unjuk kerja. Oke. Jadi gini ya, teknik evaluasi atau assessment itu ada 2, tes dan non tes. Kalau tes Bapak Ibu sudah tahu ada objektif. Objektif. Ada subjektif. Lalu yang non tes ini ada kinerja, ada portofolio,
ada proyek, penilaian diri dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, di sini pertanyaannya adalah untuk evaluasi yang berupa unjuk kerja. Nah, unjuk kerja itu adalah kalau dulu gampangannya ini loh, tes praktek itulah unjuk kerja. Ya. Jadi kegiatan sholat, memandikan jenazah, baca Quran, itu praktek wudhu. Bu, kalau ada orang wudhu nggak basuh kaki sah nggak, Bu? Nah, Hah? Sah. Sah saja. Sah. Sah saja. Kenapa? Kan kaki kita tidak Kan usah dibasuh, kita- Pak. Kita Nah, nggak kalau- usah basuh kaki kalau ada orang wudhu. Oh, Rukun nah, wudhu. berarti Rukun ya, Nggak sah, Pak. kalau ada orang wong, oh ya, dia sedang wudhu tapi nggak membasuh kaki sah nggak? Enggak. Kecuali dalam perjalanan, Pak. Tayamum nggak basuh kaki. bisa aja kalau tayamum. Tayamum kan pertanyaan saya kan bukan tayamum, wudhu. Wudhu tapi nggak basuh kaki sah nggak? Nggak pakai sepatu bersih. Kalau sampean menjawab tidak sah, sampean itu lebih kejam daripada Tuhan. Lah yang wudhu nggak punya kaki kok suruh. Ada kaki boleh, Pak. Ya. Tuhan aja membolehkan kok kamu hanya guru fikih tidak membolehkan. Menyalahi rukun. Kakinya juga nggak ada. Kalau ada imam sholat ya, imam sedang sholat pakai peci, salah nggak? Sah nggak? Sah. Oh, enggak. Kamu makmum kepada seorang imam ya yang pakai peci hitam, sah nggak? Tidak sah. Tidak sah, wong dia lagi sholat kok pakai peci. Oh iya, nggak benar. Pak. Loading. Iya, ini sudah jam 1. Loadingnya lama. Oke, baik. Nomor 109 ada istilah baru ini yang bikin guru pusing ini kan munculnya istilah-istilah baru ini. AKM, apa ini? Analisis kompetensi minimum. Itu namanya apa ya dulu ya? KKM. 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 Kriteria Bentasan minimum. Berubah jadi AKM. Iya. KM. Kompetensi minimal. 110. Nah, ini berkaitan dengan standar kualifikasi guru. Ini permen ya, permen tahun 2007 terkait dengan standar kualifikasi guru itu ada kompetensi profesional, pedagogik. Kualifikasi. Nah, sudah itu ada nomor berapa ya Bu ya? Permen nomor berapa? Tahun 2007 itu. Kalau nggak salah 17 atau berapa lah lupa saya. 14 kayaknya, Pak. Oke, saya pikir ini sudah paham. Nah, setelah itu kemudian ada kompetensi guru PAI yang ada di sekolah. Nah, selain 4 kompetensi, pedagogik, apalagi Profesional. apalagi Kepribadian, ya atau personal, sosial. Dan Nah. sosial. Emosi. Nah, Kemenak itu seringkali menambahi yakni kepemimpinan. Anak Kepemimpinan. loyalitas. Nah, kalau yang ditanya guru PAI tentu mungkin ada 5, tapi secara umum ada 4 itu. Oke. Ada profil pelajar Pancasila, Kemenak nambahi. Jadi PPRA, itulah. Memang orang Kemenak itu
Resepna, Mbak. Kemenak itu Pak kreatif. Nambah. Inovatif. Ya ilmu ini orang Kemenak itu ilmunya laduni. Proyeknya Firlantar, Pak. Bahan sunat. Laduni. Jadi aturannya cuma copy paste dari Kemenak itu. Dari Kemendikbud. Baik. Berikutnya prinsip-prinsip pengembangan keprofesionalan. Oke, saya pikir ini modul di modulnya apa? Profesi guru. Kata kuncinya adalah prinsip-prinsip pengembangan profesi guru. Sampai Pengembangan profesi guru. ya, salah satunya adalah hak pemerataan untuk mendapatkan pembinaan. Jangan sampai terjadi undangan pelatihan dari dinas atau kantor Kemenak ditujukan kepada guru fikih, tapi yang berangkat adalah kepala sekolah yang ngajarnya olahraga. Repot toh. Terjadi nggak, Pak? Terjadi nggak? Sering. Banyak. Sering, Pak. Oh, Mereka udah. Pak itu Pak namanya, Pak. Orangnya datang, Pak. Jaka sembung Orangnya datang. Tembung mau liput. Nyambung tuh. Iya. Jadi yang diundang guru fikih tapi yang datang kepala sekolah. Ini artinya prinsip-prinsip seperti ini kan harus pemerataan, pembinaan dan seterusnya. Saya merasa kepala sekolah tersinggung ini. Saya Pak. Oh, ya, no. Model pengembangan profesi profesional guru. Nah, ini kalau tadi prinsip, sekarang model. Tolong nanti dipelajari. Model pengembangan keprofesional. Nomor 111 itu sudah ada yang berkaitan kata kunci baru, yakni moderasi beragama. Bisa jadi tentang narasi aktualitas guru dalam kelas, mau dapat menganalisis nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi beragama itu apa saja, Bu Saya ya? anget panas loh nang open iki. Ya. Panas nih. Kopi, udah matang airnya, bikin kopi. Nilai moderasi keberagaman. Tawasud, ditinggal. Toleransi. Ada Kasamu, Asyura, Islah. ada tawazu. Biar matang. Ya. Dapur tada. Wah. Tarup. Ada tadabur, lama-lama tadarus. Lama-lama juga bisa takabur. Takabur. Ya, baik. Masih 15 lagi, beberapa 6 lagi ya. Sekarang moderasi beragama muncul lagi. Nah, sampean hanya ada muncul kata kunci tawasud. Tawasud itu wasatiyah ya Bu ya, berada di tengah-tengah. Tawasud. Kata kuncinya itu. Seimbang. Tengah-tengah. Moderasi beragama. Ya, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Model strategi peningkatan profesi guru. Habis moderasi beragama, balik lagi ke pengembangan profesi. Pokoknya sampai itu diajak zigzag kotaknya ini. Ya. Diajak zigzag. Ini kompetensi guru dalam belajaran juga masih profesi. Nah, balik lagi refleksi diri dalam kurikulum merdeka itu perangkat pembelajaran. Ya kan? Lalu yang berikutnya, etos kerja ini juga profesi. Nasional. Oke, kasus data terkait loyalitas kerja guru di lingkungan madrasah. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang etos kerja guru. Etos kerja guru itu apa toh Mas? Semangat kerja ya, terkait dengan loyalitas. Tentu di sini dipertanyakan, ditekankan tentang loyalitas kepada negara, bangsa. Jangan sampai guru di Indonesia dikasih tunjangan profesi, tapi ngelek-ngelek Pancasila, melarang anak untuk menghormati bendera. Itu kan sesuatu ya. Jangan sampai lah kita di Indonesia udah bagus banget seperti jangan diracuni anak-anak. Soalnya kalau gurunya sudah Racun.
Kena racun ya bahaya itu. Kan penelitian itu membuktikan sebagian besar berapa persen guru PAI itu sudah terpapar begini. Jadi anak-anaknya kadang itu ketika ketemu teman yang berbeda agama itu wah neraka, oh bid'ah, oh ini, nah itu nggak boleh. Sholat enggak. Sholat enggak. Yang suka bid'ah kan ternyata dia nggak pernah belajar toharoh. Iya, benar. Lah iya, ya gimana? Karena alasan menutup auratnya rapet banget, padahal musim hujan punya anak kecil. Ayo, kaos kakinan terus. Ayo, gimana najisnya? Najisnya ke bawah sholat. 18. Ya nggak apa-apa, bukan kita ngelak-ngelak ya. Kalau ngelak-ngelak berarti tidak tawasud lagi saya. Tut Pak ngelek-ngelek. Oh, ngelak-ngelak. Wis elek dielek-elek, jenenge kemelek. Kena elek kecut. Nek wong ora ayu kok ngaku ayu jenenge kemayu. Nek wong ora bagus ngaku bagus jenenge Bagus. Kalau yang sudah cantik. Itu hanya orang Jawa aja itu, orang Sunda nggak punya itu. Enggak punya, Pak. Punya ya? Enggak. Oh enggak, ya udahlah. Karena orang Sunda itu memang sudah bagus sendirinya, sudah cantik sendirinya, jadi nggak perlu kemayu, nggak perlu kemagus. Gelis. Yang ada cuma kementus. Baik. Nah, nomor terakhir adalah kode etik guru Indonesia. Ini tentu kita punya persatuan namanya PGRI, dan itu di situ punya kode etik seorang guru harus begini dan sebagainya. Oke, selesai Bapak Ibu 120. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mampu mengerjakan dari 71 sampai 120 itu berapa soal, Pak? Banyak dah. 90. 50, Pak. 50 soal. 60 biasanya 91. Bener toh, 50 soal itu terkait dengan pedagogik. Jadi